Pemirsa, dapat Anda saksikan kondisi terkini terkait dengan bencana tanah longsor yang ada di Cilacap, Jawa Tengah, khususnya di pemukiman warga di Cibenying, Kabupaten Cilacap, tepatnya di Kecamatan Majenang, yang terjadi longsor pada hari Jumat. Dan pemirsa, dari data sementara kami update untuk Anda, ada 21 warga yang hingga kini masih dalam pencarian dan 2 warga ditemukan tewas. Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Hamdan Lakafi terkait dengan informasi terbaru dari bencana tanah longsor yang ada di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, pemirsa. Di mana tim SAR masih terus mencoba untuk terus mencari korban-korban yang hingga kini diperkirakan masih hilang sebanyak 21 orang. Dan diperkirakan tanah longsor ini terjadi pada Kamis malam atau malam Jumat tadi malam. Diperkirakan karena hujan deras yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Cilacap, khususnya di Kecamatan Majenang, Jawa Tengah ini. Dan kami informasikan tim SAR sudah membentuk tim gabungan dari berbagai unsur untuk terus mencari korban-korban dampak dari bencana tanah longsor ini. Setidaknya diperkirakan ada 46 jiwa yang terdampak dan ditemukan sudah 2 orang yang meninggal dunia dan 21 lainnya masih dalam proses pencarian. Dua orang yang tewas ini dan juga puluhan lainnya yang diperkirakan masih hilang masih terus dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan akibat bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah ini, pemirsa, tepatnya di Kecamatan Majenang. Dan bencana tanah longsor ini menimpa 2 dusun, tepatnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Longsor terjadi sekitar pukul 20 tadi malam atau Kamis malam. Sekali lagi informasi yang kami terima, diduga longsor ini terjadi dipicu karena wilayah ini diguyur hujan deras sejak beberapa hari terakhir. Data dari BPBD setempat, 2 korban telah berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 21 lainnya hingga kini masih belum diketahui nasibnya. Tim SAR gabungan yang diterjunkan ke lokasi harus menghentikan sementara proses pencarian pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau 11 malam tadi, karena memang kondisi kontur tanah yang masih labil dan kemungkinan akan ada longsor susulan serta lokasi yang gelap gulita. Kepala Pelaksana Harian BPBD Cilacap mengatakan 16 rumah di 2 dusun ini tertimbun longsor dan telah memakan korban jiwa. Ada 2 korban yang dipastikan ditemukan meninggal dunia dan 21 lainnya masih hilang. Prediksi kami ini datanya juga masih dinamis. Prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun di longsoran ini di 2 dusun, yaitu dusun Tarukahan sama dusun Cibuyut ya, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Terus ada yang masih udah dapat semua ini kalau ini mah. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di lokasi longsor yang menimbun belasan rumah di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV. Ada rekan kami Darbe Tias dari Cilacap, Jawa Tengah yang akan melaporkannya langsung untuk Anda, pemirsa. Darbe, seperti apa kondisi terkini di lokasi longsor saat ini dan juga update informasi terkait dengan pencarian korban-korban yang masih hilang? Ya, selamat pagi pemirsa. Dari lokasi kejadian saat ini memang tim SAR gabungan masih terus melakukan koordinasi, termasuk menyiapkan metode yang akan digunakan untuk melakukan evakuasi dan pencarian bagi 21 warga yang semalam dinyatakan hilang berdasarkan data dari BPBD Cilacap. Pagi ini memang
tim SAR gabungan sudah melakukan pengecekan wilayah di lokasi kejadian, termasuk tadi Bupati Cilacap Samsul Aulia Rahman juga datang ke lokasi untuk menanyakan dan meminta data dan kebutuhan yang bisa dilakukan agar upaya pencarian terhadap 21 warga yang hilang ini bisa dilakukan dengan cepat. Tadi disampaikan di lokasi bahwa salah satu yang diupayakan adalah bagaimana mengurangi debit air. Jadi di atas atau di bagian terjadinya titik longsor pagi ini ditemukan adanya sumber air yang cukup besar, dan ini memang menurut Basarnas akan membuat tanah menjadi labil dan potensi terjadinya rawan longsor bisa kembali terjadi, sehingga pagi ini melalui koordinasi yang dilakukan Basarnas dan tim SAR gabungan akan membuat semacam kolam dan parit agar debit air atau arus air yang dari titik posisi terjadinya longsoran ini bisa dikendalikan. Demikian. Iya. Apakah sumber air ini muncul setelah hujan deras mengguyur beberapa hari terakhir atau memang sudah lama ada? Ya, saya memang belum bisa mendapatkan data pasti terkait adanya debit air ini. Tapi warga sekitar tadi pagi juga menyatakan kalau di atas sebenarnya ada sungai kecil yang jika terjadi hujan deras, aliran tersebut akan menjadi cukup deras. Tapi yang ditemukan oleh tim gabungan pagi ini adalah adanya cekungan-cekungan air, dan ini yang memang belum dipastikan asal muasal cekungan ini, tapi yang jelas tim SAR masih akan tetap fokus bagaimana upaya pencarian terhadap korban yang belum ditemukan ini bisa cepat dilakukan, termasuk mengerahkan alat berat yang akan coba diupayakan bisa masuk ke lokasi, termasuk meminta kepada warga sekitar atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak mendekat atau masuk ke area terjadinya longsor, mengingat karena kondisi tanah yang masih labil, kemudian fokus tim SAR adalah pencarian, sehingga meminta kepada warga untuk tidak mendekat dan tidak melakukan gangguan-gangguan termasuk jalur yang akan digunakan untuk lalu lalang ambulan dan kendaraan-kendaraan SAR yang akan digunakan pagi ini. Ya, Darbe, apakah memungkinkan Anda bisa sedikit mendekati titik longsor dan di mana kita bisa melihat mungkin proses evakuasi di sana? Untuk sementara pagi ini memang saya belum bisa mendekat ke sana karena memang ada gangguan sinyal di sekitar lokasi, dan ini saya berjarak kurang lebih 1 kilometer dari lokasi titik kejadian atau 300 meter di dekat posko Basarnas yang saat ini sedang melakukan rapat koordinasi dengan Forkompinda agar metode dan cara untuk melakukan pencarian ini pagi ini bisa diterapkan di lokasi kejadian, dan harapannya adalah mereka yang masih berada atau dinyatakan hilang ini bisa segera ditemukan, karena sejumlah keluarga yang datang pagi ini juga menyampaikan kemungkinan titik-titik yang diduga keluarga mereka masih berada di area lokasi longsor. Dari video yang kami terima sementara ini, lokasi longsor memang cukup luas. Apakah 21 korban yang kemungkinan masih hilang hingga saat ini ada di sejumlah titik longsor atau ada di satu lokasi, Pak? Ya, bisa saya gambarkan bahwa titik longsor ini sebenarnya adalah berada di 2 km dari awal mula terjadinya temuan rekahan tanah, di mana warga mengatakan bahwa di wilayah itu masuk di Dusun Nagari, dan kejadian tanah longsor ini menimpa di Dusun Cibuyut dan Tagaheran, sehingga mereka juga tidak menyangka bahwa dua dusun yang sebenarnya menurut mereka aman dan tidak pernah dikatakan sebagai zona merah rawan longsor, kemudian tiba-tiba terjadi longsor. Inilah yang menjadikan
warga juga bertanya-tanya bagaimana bisa gitu longsor ini bisa menyeret rumah mereka hingga rata dengan tanah. Dan sejumlah titik yang dikatakan warga ini memang menjadi titik-titik kemungkinan mereka masih berada di rumah mereka, karena pada saat kejadian yang begitu sangat cepat ini, menurut mereka sama sekali tidak bisa menyelamatkan diri, sehingga nanti fokus dari tim SAR akan melakukan pemetaan di mana lokasi-lokasi rumah keluarga atau rumah para korban ini berada di awalnya, sehingga dengan adanya ini mereka mungkin berharap pencarian korban bisa akan lebih fokus dan bisa lebih cepat ditemukan. Begitu. Iya. Proses evakuasi di hari ini apakah sudah dimulai atau ada mendapatkan informasi akan dimulai jam berapa? Ya, hingga pagi ini fokus evakuasi memang belum dilakukan tim SAR gabungan karena bersama Forkombinda masih melakukan rapat koordinasi terkait pembagian jumlah tim yang akan dikerahkan, termasuk mungkin titik-titik mana yang akan menjadi fokus tim SAR dan metode yang digunakan, sehingga sekarang pada pukul 7.42 atau jam, dan diperkirakan mungkin tadi Bupati Cilacap menyampaikan setelah rapat koordinasi ini tim segera akan melakukan proses evakuasi, termasuk langkah-langkah cepat yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Cilacap untuk bisa melakukan evakuasi dan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat saat ini terdampak. Ya, Darbe, terkait dengan bencana ini, Anda yang menyaksikan langsung kondisi di lapangan, kira-kira seperti apa kendala yang kemungkinan dihadapi oleh tim SAR untuk mengevakuasi atau mencari 21 korban yang hilang ini? Ya, kalau bisa saya gambarkan kendala yang mungkin akan dihadapi oleh tim SAR gabungan ini adalah luas dari lokasi terjadinya longsor ini, mengingat berdasarkan keterangan warga pagi tadi, longsor itu berada 2 km dari lokasi terjadinya awal mula tanah rekah yang ditemukan oleh warga pada sepekan terakhir, termasuk luasan. Nah, inilah yang menjadi salah satu poin penting bagi tim SAR gabungan untuk bisa melakukan pemetaan. Dan biasanya memang dari kepolisian akan melakukan atau mengerahkan anjing pelacak khusus yang akan diterjunkan. Namun hingga pagi ini memang saya belum bisa melihat atau belum bisa mendapatkan keterangan resmi terkait kemungkinan penggunaan anjing pelacak ini untuk mempercepat proses evakuasi pagi ini. Baik, Darbe, tahan dulu. Kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Kami akan jeda sejenak. Pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV.